Julieta dari kelas AK5A, program studi akuntansi, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membahas mengenai kasus 4, yaitu siklus penjualan perusahaan Jim & Clean. Namun sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan perkuliahan dalam mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Pada kasus ini diceritakan bahwa perusahaan Jim & Clean pada tahun 2017 mengembangkan industrinya dalam bidang makanan, yaitu makanan cepat saji dalam bentuk mie instan. Dalam pemasarannya, perusahaan Jim & Clean akan menggunakan tenaga penjualan. Dalam video ini nantinya saya akan menjelaskan mengenai sistem pemrosesan pesanan penjualan dan sistem penerimaan kas perusahaan Jim & Clean. Untuk detailnya, video ini berisi diagram konteks, DFD level 0, DFD level 1, DFD level 2, DFD level 3, kelemahan pengendalian internal dari sistem ini, dan saran atas kelemahan tersebut. Berikut ini adalah gambar dari diagram konteks. Diagram konteks. Yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan, kemudian bagian penjualan akan mencatat pesanan pelanggan dan mencetak 7 salinan pesanan penjualan, yaitu salinan untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk slip pengepakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 3 salinan untuk file. Bagian gudang menerima salinan pengeluaran persediaan, salinan slip pengepakan, dan salinan file penjualan. Setelah menerima 3 salinan ini, bagian gudang akan mengupdate buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal. Voucher jurnal ini akan dikirim ke bagian akuntansi. Bagian pengiriman menerima barang pesanan pelanggan, salinan pengeluaran persediaan, dan salinan slip pengepakan. Kemudian, bagian pengiriman akan memprosesnya dan mengupdate daftar pengiriman dan mencetak bill of lading serta mengirimkan pesanan pelanggan. Kemudian, bagian akuntansi menerima faktur, salinan pengeluaran persediaan, salinan file penjualan, dan voucher jurnal dari bagian gudang. Bagian akuntansi akan mengupdate jurnal penjualan dan mencetak voucher jurnal. Selanjutnya, bagian penagihan akan menambahkan harga dan menagih ke pelanggan. Cek sebagai bukti pembayaran dari pelanggan akan disetorkan ke bank dan bukti penerimaan kas akan diberikan ke bagian akuntansi. Slip setoran dan cek pelanggan dibawa ke bank untuk disetor dan bank akan memberikan laporan bulanan kepada perusahaan Jim & Clean. Selanjutnya adalah DFD level 0. Pelanggan melakukan pemesanan dan diproses ke bagian penjualan dengan mencatat pesanan. Untuk mencatat pesanan diperlukan form pesanan dan data master pelanggan. Kemudian bagian penjualan akan mencetak 7 salinan pesanan penjualan. Proses selanjutnya adalah pengiriman barang pesanan. Bagian gudang menerima salinan pengeluaran persediaan, salinan slip pengepakan, dan salinan file penjualan. Bagian gudang membutuhkan data master persediaan untuk mengetahui ketersediaan barang yang dipesan. Kemudian bagian gudang akan melakukan update buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal. Bagian pengiriman menerima barang pesanan, salinan pengeluaran persediaan, dan salinan slip pengepakan dari gudang. Barang pesanan, 2 salinan bill of lading dan slip pengepakan diserahkan ke kurir untuk dilakukan pengantaran barang pesanan kepada pelanggan. Jika kurir sudah mengirimkannya, maka harus diserahkan bukti pengiriman. Kemudian, bagian akuntansi menerima faktur, salinan pengeluaran persediaan, salinan file penjualan, dan voucher jurnal. Yang kemudian bagian akuntansi memprosesnya dengan membutuhkan data master piutang. Selanjutnya, bagian akuntansi melakukan update buku pembantu piutang. Proses selanjutnya adalah penerimaan atas penjualan. Saat bagian akuntansi sudah menerima salinan pengeluaran persediaan, maka bagian penagihan melakukan penambahan
slip setoran dan cek pelanggan dibawa ke bank dan disetor. Kemudian bank akan menyerahkan laporan bulanan. Selanjutnya adalah DFD level 1. Pelanggan melakukan pemesanan. Kemudian sistem melakukan pencatatan pesanan yang memerlukan form pesanan dan data master pelanggan. Kemudian dilakukan pencetakan 7 salinan pesanan penjualan dan salinan dikirim ke bagian lain. Selanjutnya DFD level 2. Faktur, slip pengepakan, dan salinan pengeluaran persediaan yang diterima bagian gudang. Kemudian dilakukan pengecekan persediaan yang membutuhkan data master persediaan. Apabila barang yang dipesan tidak tersedia stoknya, maka dilakukan pembatalan pesanan dan melampirkan dokumen pemberitahuan. Dan sebaliknya, apabila barang yang dipesan tersedia stoknya, maka dilanjutkan prosesnya dengan mengupdate buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal yang menggunakan atau memerlukan data master piutang. Barang pesanan, salinan pengeluaran persediaan, dan slip pengepakan diserahkan ke bagian pengiriman. Pengiriman barang pesanan dan salinan dilakukan oleh kurir dengan menyerahkan barang pesanan, 2 salinan bill of lading, dan salinan slip pengepakan ke kurir. Kemudian kurir mengirimkannya ke pelanggan dengan menyertakan bukti pengiriman. Kemudian dilakukan update jurnal penjualan dan mencetak voucher atas faktur dan salinan, dan dilanjutkan. Selanjutnya ada di FD level 3. Bagian penagihan melakukan penagihan kepada pelanggan. Apabila adanya kendala dalam penagihan, maka dilakukan penagihan ulang nantinya. Apabila tidak ada kendala, maka melampirkan pemberitahuan pembayaran. Kemudian membuat 2 slip setoran. Salinan yang kedua, slip setoran dan cek pelanggan disetor ke bank. Setelah disetor, maka harus ada pemberitahuan bukti dan setor ke bank dan salinan setoran untuk dilanjutkan dengan melakukan update jurnal penerimaan kas. Buku pembantu piutang juga diupdate dari ringkasan piutang. Kemudian dilakukan update buku besar dengan ikhtisar, akun, dan voucher jurnal penerimaan kas. Slip setoran dikembalikan oleh bank ke perusahaan, kemudian dilakukan rekonsiliasi dan transaksi selesai. Selanjutnya ada flowchart. Pertama, pelanggan melakukan pemesanan dan pesanan tersebut dicatat oleh bagian penjualan dan menghasilkan daftar pesanan. Dilanjutkan dengan mencetak 7 salinan pesanan penjualan. 1 salinan file disimpan di bagian penjualan. Kemudian bagian gudang menerima salinan pengepakan, salinan pengeluaran persediaan, dan salinan pesanan penjualan yang kemudian dilakukan pengecekan persediaan apakah tersedia atau tidak. Apabila barang pesanan tidak tersedia stoknya, maka akan dilakukan pembatalan pesanan dan melampirkan pemberitahuan. Sebaliknya, apabila barang pesanan tersedia stoknya, maka barang diambil. Selanjutnya dilakukan update buku pembantu piutang persediaan dan mencetak voucher jurnal. Voucher jurnal ini akan dikirimkan ke bagian akuntansi. 1 salinan dari pesanan penjualan akan disimpan di bagian gudang. Bagian gudang menyerahkan salinan pengepakan dan salinan pengeluaran persediaan serta barang ke bagian pengiriman untuk dilakukan update daftar pengiriman dan mencetak 2 salinan bill of lading dan mengisinya. 2 salinan bill of lading, slip pengepakan, dan barang pesanan diserahkan ke kurir untuk diantar ke pelanggan. Selanjutnya, kurir menyerahkan bukti pengiriman yaitu dengan salinan pengeluaran persediaan. Bagian penjualan menyerahkan faktur, salinan buku besar, dan salinan pesanan penjualan ke bagian akuntansi. Voucher jurnal yang diserahkan bagian penjualan ke bagian akuntansi selanjutnya akan dilakukan update jurnal penjualan dan mencetak voucher jurnal
Setelah bagian penagihan melakukan penambahan harga, maka dilakukan penagihan ke pelanggan. Kemudian bagian penagihan menerima cek pelanggan dan slip penerimaan kas. Yang selanjutnya dibuatlah 2 slip setoran. Slip setoran kedua akan diserahkan ke bagian akuntansi dan slip setoran pertama diserahkan ke bank bersama cek pelanggan. Bank menerima slip setoran pertama dan cek pelanggan dan dilakukan pengembalian slip setoran ke perusahaan. Bagian akuntansi menerima slip setoran kedua dari bagian penagihan dan bukti pengiriman dari kurir. Kemudian bagian akuntansi melakukan update jurnal penerimaan kas dan mencetak voucher jurnal serta dilakukan update buku besar. Slip setoran pertama yang sudah dikembalikan oleh bank akan direkonsiliasi dengan slip setoran kedua. Kemudian kedua slip setoran ini akan disimpan di bagian akuntansi. Selanjutnya, kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, tidak tampak pemisahan antara penjualan kredit dengan penjualan tunai. Kedua, tidak tampak dokumen apa saja yang seharusnya diterima oleh pelanggan. Dan yang ketiga, tidak memisahkan tabel khusus kurir pada flowchart. Untuk saran atas kelemahan pengendalian internal, yang pertama, sebaiknya dilakukan pemisahan alur apakah pembayarannya tunai atau kredit. Kemudian yang kedua, sebaiknya membuat tabel khusus bagi kurir agar lebih detail. Itulah pemaparan saya mengenai kasus 4, yaitu siklus penjualan perusahaan Gin & Clean. Kiranya penjelasan saya tadi bisa dimengerti dan dapat diterima dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam pemaparan saya sebelumnya. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube channel ini. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.